Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabatku-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran dan manfaat di dalamnya. Kita sama-sama belajar ya, sama saya juga masih belajar. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar setiap harinya. Karena pelajaran itu, ilmu itu tidak hanya kita dapatkan dari bangku sekolah ataupun pesantren ataupun majelis taklim. Justru pelajaran yang harus banyak kita dapatkan itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi seseorang, menghadapi lingkungan, menemukan apapun gitu kan, untuk kita ambil pelajaran di dalamnya gitu. Karena sebaik-baiknya manusia yang mau belajar dan mau menerima nasihat ya. Ya, baik, kali ini saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, bahwa kita itu sebisa mungkin menghindari menjudgment atau maido seseorang karena hasil akhir tidak akan selalu terlihat di depan atau di awal. Intinya sebelum kita maut menjemput itu bukan belum berakhir gitu kan. Nah, ini bukan berarti kita itu mentang-mentang nanti aja lah. Karena umur orang Islam itu kurang lebihnya itu seperti umur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, kisaran antara 63 atau 65 ya, maksudnya kebanyakan begitu pada umumnya. Namun kita itu tidak menyepelekan atau meremehkan sikap kita yang masih berantakan atau yang masih belum berbenah, jadi menyepelekan karena umur masih panjang gitu. Nah, itu juga tidak baik. Itu juga maksudnya tidak boleh seperti itu gitu kan, karena kita hidup itu tidak lepas dari hukum syariat juga. Jadi hukum syariat pun harus kita taati sebaik mungkin gitu. Tapi ini lebih kepada dalam hal kita menilai seseorang gitu ya. Jadi daripada kita sibuk menilai orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, lebih baik kita sibuk melihat ke dalam diri kita. Karena jika kita sibuk menilai ke dalam diri kita, itu adalah untuk perbaikan atau untuk berbenah jiwa. Tapi kalau kita hanya sibuk melihat, menilai seseorang atau kejelekan seseorang, itu hanya akan merupakan sebuah mimpi gitu loh. Maksudnya mimpi di sini karena kita tidak akan bisa merubah sifat dan nasib orang lain kecuali orang tersebut yang mau berubah gitu ya. Nah, karena di sini saya akan menjelaskan tentang ini di dalam tong sampah tidak semuanya berisi sampah. Ada juga kadang-kadang mutiara yang terbuang, jam tangan berlapis emas yang terbuang tidak sengaja ataupun yang sengaja karena talinya putus, misalkan yang butuh reparasi gitu kan. Tapi orang itu, pemiliknya itu tidak mau itu karena dia mungkin banyak uang, ingin membeli yang baru gitu kan, sehingga kan si jam tangan itu yang berlapis emas itu terbuang ke tong sampah. Ataupun bisa saja isinya itu emas atau kalung berlian yang terbuang gitu. Nah, di sini saya akan akan menjelaskan lebih rinci lagi kenapa saya menjelaskan di dalam tong sampah tidak selalu isinya sampah, ya kan? Kadang-kadang kita menemukan mutiara, ya kan? Nah, mutiara itu karena ada di lingkungan sampah, tentu kita mengambilnya pun
kita akan ikut kotor dulu sebelum kita membersihkan tangan kita dan mutiara tersebut yang berada di lingkungan sampah, ya kan? Nah, maksudnya apa? Jadi sekotor-kotornya manusia, kalau mutiara tetaplah mutiara gitu. Ini maksudnya isi hatinya ya, tentang batiniahnya gitu. Nah, terus yang kedua, ada jam tangan. Jam tangan itu berlapis emas. Itu merupakan petanda sebuah waktu. Artinya, ada seseorang yang bernilai atau berpotensi menjadi orang yang baik atau orang yang mulia. Namun karena dia misalkan perlu perbaikan dulu, perlu kita perbaiki dulu, atau misalkan kita tambah talinya ke reparasi jam gitu kan, saya mau tambah talinya tapi kita bersihkan dulu. Nah, sebelum kita membersihkan tentu tangan kita pun ikut bobolokot, ikut laledok gitu ya, ikut kalotor gitu untuk mengambil jam tangan tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga, kita menemukan kalung berlian yang mungkin tidak sengaja orang itu membuangnya. Nah, ini adalah pengalaman saya pribadi karena waktu tahun 2020 akhir saya itu nggak sengaja ya membuka kalung berlian gitu, terus saya taruh di tisu gitu di meja rias kan. Nah, saya taruh di meja rias, terus saya gulung pakai tisu. Nah, sesudah 3 hari atau 2 hari gitu kan, saya itu ngelihat meja rias saya kok berantakan gitu kan. Nah, saya lupa kalau isinya itu kalung berlian. Langsung saya buang gitu kan, tanpa saya mengambil atau memeriksanya dulu itu apa, karena saya lihat di sebuah tisu tergulung. Saya ambil tuh ada dua gitu kan, yang satu bekas wajah, yang satu bekas itu ya apa namanya, isinya kalung berlian itu. Saya buanglah ke tempat sampah gitu. Sudah dibuang di tempat sampah yang di lantai atas, saya langsung bawa turun ke bawah. Terus akhirnya sama amih saya dibuang ke tempat sampah di luar gitu, di komplek gitu kan, di depan gitu. Nah, sesudah 2 hari atau 3 hari saya baru inget gitu loh, kalung saya mana gitu kan. Nah, ternyata kalung saya itu terbuang gitu, sudah dicari ke tempat sampah itu, ternyata sudah dibuang juga ke tempat sampah kelurahan gitu, dari komplek ke kelurahan kan. Nah, akhirnya ya sudah kan, lillahi ta'ala gitu kan, hanya bisa berpasrah dan berdoa semoga yang menemukan itu adalah orang yang membutuhkan sehingga bisa dijual, bisa diuangkan gitu kan. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa apa yang berada di lingkungan toksik atau di lingkungan yang tidak baik, akan ada aja hadir orang-orang yang sesungguhnya memiliki potensi menjadi orang yang bagus di masa depan gitu. Hanya saja ketika kita berinteraksi atau kita menemukannya itu, kita akan menjadi kotor dulu gitu kan, sebelum kita sama-sama membersihkannya. Nah, di sini kita ambil pelajaran, taruhlah sebuah mutiara atau jam tangan yang buntung itu, yang lapis emas yang perlu tali itu kan, dan sebuah kalung yang terbuang itu, atau misalkan berlian, taruhlah mereka itu adalah seorang manusia gitu, seorang manusia yang memiliki energi toksik, namun di dalam hatinya atau di dalam apa ya, ibaratnya mereka itu akan memiliki masa depan yang lebih baik, mungkin lebih baik dari diri kita gitu. Nah, makanya di sini maksudnya itu, ketika kita bertemu dengan seseorang yang tabiat atau perilakunya kurang bagus atau memiliki energi toksik untuk saat ini, jadi kita dilarang sombong, dilarang merendahkan orang-orang yang kita anggap buruk itu, yang anggap kita kotor itu, karena suatu saat mereka itu akan menjadi orang-orang yang mungkin Allah kehendaki menjadi lebih baik dari diri kita. Hanya saja untuk saat ini mereka sedang mengalami kodo dan kodarnya yang buruk dulu gitu. Maksud saya begitu. Jadi intinya hati-hati, karena di lingkungan kita itu ada aja manusia yang berhati mulia atau berhati emas, namun Allah uji, Allah tutupi dengan perilaku yang toksik atau perilaku yang kurang baik dulu untuk saat ini gitu. Tapi ke depan nanti ya mungkin bisa jadi orang itu akan menjadi orang yang tinggi derajatnya gitu. Jadi jangan mudah menjudgment atau maido orang lain karena penampilan dohirnya atau penampilan fisiknya yang kurang mendukung pandangan mata kita atau pandangan mata batin kita ya.
Jadi intinya tetaplah berprasangka baik bahwa setiap manusia itu Allah angkat derajatnya di tahun-tahun yang berbeda, di bulan-bulan yang berbeda, tidak akan sama dengan kita, dengan diri kita, dengan diri orang lain, dengan keluarga kita atau keluarga orang lain gitu kan. Jadi semua memiliki waktu untuk untuk istiqomah itu berbeda-beda gitu. Jadi hindarilah perasaan sombong karena kita menilai orang lain lebih rendah dari diri kita. Karena kita tidak akan pernah tahu orang itu kapan diangkat derajatnya dan menjadi yang lebih baik daripada diri kita. Jadi hati-hati, ini urusan hati ya, maksudnya ini saya bahas nih urusan hati dalam menilai seseorang gitu. Tapi kita jaga perilaku kita jaga perbuatan kita. Selama kita bisa menolak, kita hindari perbuatan buruk ataupun ajakan perbuatan buruk. Selama kita bisa menghindari, kita hindari. Dan kita tetap harus memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah selalu memandang orang lain lebih baik dari diri kita atau tawadu di dalam hati ya. Ini urusan hati loh saya maksudnya ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah.